Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kita kali ini. Di sini kita kedatangan tamu dari seorang Kang Ojol Shopee Food ya. Iya betul. Ya. Nah, di sini saya Maulidan Albani sebagai tuan rumah acara episode kali ini. Dan saya ditemani oleh Mas Adit. Iya. Aditya. Ini masnya masih kuliah kan ya? Iya masih kuliah. Masih semester 7 ya? Semester 7 ya betul. Ini kok bisa diceritain nggak sih kenapa masnya milih Shopee Food? Saat kita masih online kan nggak ada kerjaan ya, maksudnya dalam arti waktunya kan nganggur sih ya. Iya. Nganggur. Nah itu saya ada kepikiran untuk mencari kerja, tapi gimana caranya kerjaku ini sampai nggak ganggu kuliahku. Iya betul. Iya. Terus saya nyari-nyari ada, yaitu ditawari teman saya untuk jadi ojol. Kan sedang marak-maraknya kan ojol di Surabaya kan ramai kan ojol ya Mas. Iya. Nah itu saya sebenarnya akunnya itu bukan dari akun saya, dari akunnya saudara saya. Tapi Saya nggak beli ya? Iya nggak beli. Kan ada yang beli Mas ya. Iya. Saya nggak beli, tapi saya dipinjami untuk sementara, dipelajari untuk sementara. Habis itu saya menjalankan itu tadi, diajari. Terus ya sudah langsung. Pertama bingung Mas, Iya. Ya pertama bingung. Lama kelamaan ya terbiasa Mas gitu. Nah, ini memang dari pas masuk kuliahnya itu langsung kerja gitu. Iya betul. Oh, biar nggak nganggur. Biar gitu. nggak nganggur kan. Gimana Mas ya? Mas sendiri kan tahu sendiri ya, kalau online kan cuma sebentar Mas. Waktu untuk kuliah, habis itu sore kan nganggur Mas ya. Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain, ya sudah kerja. Tapi ceritanya yang sebenarnya itu Mas ya, saya kan pernah mondok ya Mas ya, mondok di Tebereng Raya sini. Iya. Habis itu faktor ekonomi Mas, faktor ekonomi saya disuruh pulang oleh ibu. Iya. Disuruh pulang oleh ibu, disuruh sudah kerja saja, bantu ibu gitu Mas. Terus saya sowan ke Gus saya. Habis sowan ke Gus saya bilang saya mau kerja, nanti saya kalau sudah bantu ibu, dalam arti sudah cukup lah maksudnya, nanti saya mau kembali lagi ke pondok itu tadi. Nah itu setelah sowan saya dicarikan kerja Mas, nggak ada yang tepat Mas saat itu. Bagi Soalnya masnya atau bagi saya Mas, Oh. soalnya kan saya masih kuliah Mas, gitu loh. Iya. Mau saya sama mau orang tua saya itu, saya ini kuliah juga kerja gitu Mas, gitu. Emangnya masa nggak dirundingin? Kan masnya juga kan Ya. pengen kuliah, Ya. tapi ibu pengennya kerja. Pertamanya rundingan Mas. Iya. Saya pertamanya rundingan, saya kok mamang, terus juga ya kasihan orang tua ya, Mas, ekonomi kan Mas. Habis itu saya ya udah nggak apa-apa, langsung saja wis saya cariin kerja gitu. Terus saya juga nyari itu dapat cleaning service, sudah saya ajukan semua Mas, tapi nggak ada Yang diterima. terima betul. Terus habis itu ada saudara saya itu yang punya akun 2, Grab sama Shopee Food. Nah, yang Grab ini dipakai orangnya, yang Shopee Food ini dipinjamkan saya. Terus ibu saya minta tolong ke saudara saya, disuruh minjemin akunnya itu tadi. Iya gitu Mas. Tapi ini untuk biaya kuliah itu memang dari Shopee Food atau Bisa jadi Mas. Kan secara gini kan Mas, kalau kita merantau ya Mas ya, kan rumah saya Surabaya Mas ya. Ya. Merantau ke Surabaya, ke Jombang kan butuh dana untuk jajan, belum biaya pondoknya dan lain-lain Mas ya. Kalau di sana kan sudah makan ikut ibu ya. Terus kalau kan di sana nggak ngekos Mas, di rumah kan juga nggak bayar Mas. Iya. Jadinya kan nggak ngeluarin uang banyak gitu Mas. Iya. Gitu. Oke. Gitu Mas. Jadinya saya
Ya udah nggak apa-apa wis, saya pulang daftar shop nggak daftar, cuma pinjem akunnya saudara saya itu tadi gitu. Oh, ternyata begitu. Iya, Dari apa ya? Latar belakangnya. Latar belakang Latar gitu. belakang. Terus selama menjadi kurir ada nggak tantangan-tantangan apa gitu selama menjadi kurir, entah itu Kalau tantangan semua kerja itu kan pasti ada Mas ya. Iya. Kayak tantangan untuk pasti ada resikonya Mas ya. Resiko itu pasti ada Mas. Nah itu apa aja itu? Kok ada risikonya juga? Yang resiko dari saya sendiri dari ojol itu banyak Mas. Banyak resikonya. Tapi yang saya takutkan itu Mas ya. Iya. Kan namanya kan ojol kan nganter. Kalau pribadi saya kan Shopee Food, lebih ke makanan Mas ya. Iya. Nganter makanannya. Kalau terlalu malam, tahu sendiri kan Mas, Surabaya kan banyak begal, gangster, Kriminal, ya. kriminalitas. Jadinya itu. Nah bentar, ini masnya dari mulai jam berapa kerjanya sampai jam Oh berapa? ya. Untuk kerjanya saya itu pagi Mas. Pagi jam 7 sudah Aktif. ya aktif. Ya, Itu vermuk dulu Mas. Vermuk, habis itu saya ngeliter, apa ya bahasanya ngeliter itu kayak lewung, apa ya? Apa Leo? Keliling ya. Oh, Kita itu keliling Mas. Ya. Kelilingnya mana? Cari tempat yang rame. Contohnya kayak di Surabaya itu mallnya banyak food-foodan Mas ya. Iya. Saya langsung ke food-foodan tadi Mas. Oh berarti Nyari, itu iya strateginya gitu nyari, ya? iya gitu Mas. Kan saya mending gitu Mas. Banyak kan sekarang Mas yang dari rumah terus nyantol ke Royal, nyantol ke mall itu Tiba-tiba banyak dapat Mas. pesanan. Ya, Oh, itu iya. pakai aplikasi tambahan Mas. Saya nggak mau gitu. Iya. Iya. Jadi saya yang ngeliter, habis itu sampai jam 11-12 malam itu sampai Sampai malam. iya Tengah malam. sampai tengah malam Mas. Itu Itu emang udah aturan atau emang kemauan sendiri ya? kemauan sendiri Mas. Kalau memang kan setiap hari kan nggak harus rame Mas ya. Iya. Kadang kan sepi Eh, gitu ya. Kalau sepi paling pulang jam 7, jam 8 malam cuma gitu. Nah kalau siangnya itu nongkrong di mana itu? Kalau siang ya. Iya. Kalau siang nunggu itu pasti di warung Mas, di sekitar Ketintang. Orang Surabaya pasti tahu daerah Ketintang situ. Iya iya. Iya, situ. Saya masih nongkrong di situ sama ngecas-ngecas HP kan. HP kan harus aktif terus Mas. Iya. Di situ Mas. Habis itu kalau ada orderan saya langsung menuju ke lokasi ya gitu Mas. Nah itu kan apa ya tantangannya ya. Ya. Nah kalau hambatannya itu ya beda lah kan. Beda, hambatannya. ya. Ya, itu apa aja itu? Boleh diceritain nggak? Kan setiap orang kan hambatan beda-beda Mas ya. Kalau dari saya kan katanya orang kalau hujan Mas ya. Iya. Hujan kan narik, maksudnya mau berangkat itu kan takut makanannya basah. Oh iya. Ya, takut apa? Kecelakaan dan lain-lain gitu kan Mas ya. Kalau saya enggak Mas. Kalau hujan itu malah rame Mas orderan itu Mas. Oh ya jelas. Iya, kan? betul. Kadang nggak bisa keluar rumah. Iya Mas, gitu Mas. Nah, iya. Iya nggak bisa keluar, jadinya kan males kan orang males ya. Rame Mas orderan Mas. Iya. Itu. Terus saya akal, gimana makanan ini yang saya bawa, barang yang saya bawa ini nggak basah. Saya kan tahu kresek yang besar Tahu, hitam. iya. Nah saya pakai itu Mas. Saya pakai itu, saya buntel, taleni, Iya. sudah itu aman Mas. Ya. Kenapa nggak simpel aja beli apa? Yang apa namanya? Kalau kehujanan itu? Oh, Jas hujan. jas hujan. Ya, kenapa Enggak, pakai itu? itu yang pakai saya Mas ya. Iya. Kalau yang pakai makanannya pakai kresek Mas. Iya. Kalau di logika itu kayak apa ya? Ya udah dicantolin ke motor. Iya. Pakai jas kan udah terlindungi. Oh masih Mas. Masih kena. Iya masih kan kadang-kadang banjir Mas. Sepeda motor dari arah lawan gini, Heeh. itu masih Oh, kena cipratan. Iya, saya pernah lah Mas. Saya pernah pengalaman saya Mas ya. Heeh. Pengalaman saya itu
pas hujan, Iya. soalnya awal-awal ya nggak tahu mas. Nggak tahu, iya, iya. Awal-awal nggak saya kasih kresek, cuma kresek dari tokonya doang, dari restorannya doang. Iya. Saya cantolkan ke sepeda, sepeda motornya arah lawanan. Airnya, genangan airnya nyemprot. nyemprot, iya. Terus habis itu basah, saya dimarahin sama customer, dikasih bintang 1 gitu mas. Iya. Ya kan selain dari cuaca juga jalanan itu kalau macet itu gimana ngakalinya itu? Nah. Kita pinter-pinteran mas ya. Kalau orang Surabaya sendiri itu insya Allah paham tembusan lah. Oh jalan Iya, ya. tembusan. Jadinya itu kalau sini macet, ya udah kita nyari jalan yang lain yang cepat. Harus Ya, cepet-cepet gitu daripada nanti jamnya nggak tepat, Iya. gaji kita dipotong gitu mas. Nah itu gajinya dari Shopee Food-nya Shopee atau- Food langsung. Jadi gini mas, sistemnya gini mas. Iya. Ada orderan masuk. Misalnya minimum, Pembelian. iya minimumnya itu 6.500. Iya. Gaji minimumnya 1 kilometer itu mas. 6.500 mas. Nah itu sudah bersih mas. Shopee sudah ngambil itu semua tadi. Jadinya kita itu cuma dapat 6.500 gitu. Langsung kalau sudah itu masih dapat poin mas. Nah kalau poinnya sudah sampai 12 sampai paling banyak itu 16 mas. Pertama itu 8 poin. Ya. 8 poin itu 12.000 tambahan bonusnya mas. Kalau 13 poin itu 12.000 Ke atas. ya. Terus kalau ke 16 poin itu sekitar 23.000 kalau nggak salah mas. Oh, Iya, juga. iya. Jadi kita nganterin yang pertama ya mas ya. Iya. Nganterin orderan pertama, kita dapat 1 poin mas. Kalau kita dapat 20 orderan, ya dikalikan saja mas. Bonusnya berapa itu? Dari itunya nanti Dari dikasih. Shopee-nya. Ya. Iya, besoknya mas, nggak sekarang. Jadi besoknya itu baru dikasih. Nah jadi gunanya bintang itu untuk apa itu mas? Gunanya bintang untuk aku. Iya. Nah, itu semakin banyak bintang mas ya. Iya. Semakin banyak bintang, saya ini semakin banyak orderan mas, gitu mas. Kalau sekarang gini, misalnya bintangnya dikit mas ya, itu kan yang kayak ngasih bintang 1 kan, oh itu orangnya yang drivernya bermasalah. Iya. Kan ya nggak dikasih orderan mas itu mas. Oh. Ya gitu. Kalau yang semakin banyak bintang semakin baik mas, gitu. Jadi bisa saja orderan bintangnya yang banyak itu, orderannya makin dikasih banyak gitu mas. Kalau setahu saya kan emang nggak pernah Iya. Shopee Food ya. Iya. Ini customer itu milih supirnya sendiri atau gimana? Ojolnya sendiri? Kalau Shopee Food ya mas ya, Iya. itu langsung sistem mas yang main mas. Jadi sistemnya itu langsung ke, misalnya masnya order mas ya, Iya. order makanan, misalnya geprek gitu ya. Iya. Itu langsung mas, langsung dicarikan drivernya sama Shopee. Iya betul gitu. Terus kalau apa ya? Selama pengiriman itu ada nggak dikasih deadline dari Nah sistemnya? itu selama pengiriman itu kadang-kadang dikasih tip mas. Iya. Ya kasih tip dari sistem bisa, lewat sistem bisa, customer ke sistem. Kalau nggak gitu, customer ke driver langsung. Drivernya langsung. Iya gitu mas. Oh, Enaknya udah gitu bikin mas. perjanjian itu ya? Iya sudah, tapi Harus sampai jam berapa gitu. iya betul. Tapi nggak harus tepat waktu sih mas. Cuma kalau kita lama nganternya ke konsumen, Iya. kita nggak dapat orderan lagi mas, gitu mas. Oh, otomatis jadi bintang 1 nggak? Iya, Iya. bisa saja gitu mas. Oh. Gitu mas. Ini kan nggak mesti apa ya dari ojolnya sendiri kan yang Iya. bermasalah, kan Iya. bisa juga yang konsumen Betul. tiba-tiba meng-cancel. Betul, Mas. Nah, itu gimana itu kalau masnya menanggapi? Lebihnya sih nggak ke cancel mas. Iya. Jadi pengalaman saya itu nyalain ya sekitar jam 8 malam. Sekitar jam 8 malam, habis itu aplikasi saya bunyi.
Ada orderan, tapi orderannya itu bukan food-foodan, bukan paket. Lebih ke Minta antar. minta beliin barang. Oh, Instan, Shopee instan. Iya. Ya, itu minta beliin barang di Indomaret, Mas. Pesennya itu Pokari sama susu. Nah, 2 Mas. Terus bilang customernya, Mas minta tolong, saya beliin pulsa 200 gitu Mas. Iya. Saya untung saja saya nggak ada uang 200 itu. Cuma saya bilang 150, sekitar 150. Itu uang terakhir Mas. Saya itu nggak ada bensin, nggak pegang uang sama sekali. Waduh. Iya. Iya. Habis itu saya belikan Pokari sama susu tadi ya. Yang lo ini nggak ada uang segitu apa Pak gitu ya. Iya. Adanya ini 100. Ya udah nggak apa-apa. Tolong dikirim ke nomor ini ya, nomor HP. Isi pulsa lah gitu ya. Ya itu namanya kalau itu diiming-imingi Mas, diiming-imingi. Mas nanti kalau sampean ngirim pulsa ke saya nanti sampean iya tipnya 50.000 Mas gitu. Saya namanya Masih baru. driver baru kan, wih senang ya. Terus saya kirim itu Mas. Pulsanya nomornya sudah dicatat, saya kirim 100.000. Habis itu disuruh ngirim ke hotel. Saya nggak sebutkan hotelnya. Ya. Langsung saya ke lokasi, nanya ke resepsionis. Permisi Pak, saya mau ngirim ini atas nama ini. Atas nama ini, loh, nomor berapa? Kan hotel kan privasinya kan kuat Mas ya, nggak boleh kan. Nggak boleh orang sembarangan, iya. Saya nanya, waduh kurang tahu, coba ditelepon dulu gitu. Saya telepon berkali-kali, saya chat di WA, saya chat di aplikasi via aplikasi Shopee tadi, nggak diangkat Mas. Nggak dirokon sama sekali Mas. Ya udah berarti ditipu itu. Iya saya sudah Mas iya. Aduh. Bensin keadaan habis ketip-ketip Mas, bensin itu Mas. Iya. Cuma ada Pokari sama susu. Jadi bekalnya ya. Iya mungkin. Itu ngirim jam berapa itu? Malam Mas, malam itu. Mau malam aku sampai. Terus gimana lagi nih? Ya udah terus saya pulang. Terus saya tanya ke, kan ada grup ojol, sesama ojol ya. Saya sampaikan keluhan saya dibimbing. Ternyata itu malam kan, kalau kepingin uangnya kembali, tolong yang dipesan tadi itu harus dititipkan ke panti asuhan. Dititipkan ke panti asuhan, nanti difoto, dikasihkan ke pihak Shopee, nanti dikembalikan. Tapi kan itu malam Mas. Panti asuhan tutup, iya. Jadinya ya mau nggak mau. Udah kehilangan 150-an sekitaran Mas. Itu Mas. Nih ya bagi Anda kalau mau jadi kurir, ini harus persiapin ini. Ini pengalaman yang ya lumayan lah berharga. Kalau nggak gitu habis Anda nanti. Duit. Sering soalnya gitu. Waduh. Kadang kita sudah mengantarkan dengan benar, tapi konsumennya malah yang saya pernah Mas. Jadi saya ambil di Soto daerah Mungrase. Itu saat hujan. Habis itu titiknya itu salah Mas. Titiknya salah, jauh dengan titiknya yang ada itu di aplikasi. Iya. Terus saya komplain, gimana ini Mbak? Ini mau diantar kemana? Ke sini kan bener saya. Oh itu jauh Mbak, boleh nambah. Malah marah-marah. Gak terima dia. Iya, ya udah saya mau nggak mau ya saya antarkan. Iya. Gimana lagi hujan Mas? Hujan sampai banjir Mas itu Mas. Nah itu Masnya nggak mau setelah ngantarin minta tambahan gitu. Nggak mau Mas. Bukan nggak mau Mas. Lebih ke takutnya saya dikasih bintang Mas. Bintang 1. Oh iya itu. Soalnya habis itu Mas, bintang saya langsung anjlok Mas. Serius itu. Anjlok langsung. 1 itu. Iya.
Tahu ya. Bisa saja saya dikira nggak ngirim barangnya itu. Iya. Lama Mas ngembaliin bintang ke iya berapa itu nih? 4.0 Mas. Sekarang alhamdulillah balik lagi 5 gitu. Oh berarti kalau masalah bintang itu emang berharga ya Mas ya? Sangat berharga. Saya sampai pernah per orderan dapat order saya minta bintang, saya minta tolong kasih bintang buat nembel yang tadi. Iya. Nah itu sulit sekali. Kalau kita bintang kita semakin pendek, orderan kita sedikit. Nah, soalnya udah dari aplikasinya iya itu betul. Dicap jelek lah hitungannya gitu. Ini ya apa ya untuk yang terakhir ini ada nggak tips atau saran untuk orang-orang yang mau masuk kerja ke Shopee Food? Ada sih Mas, jadinya harus bener-bener lebih ke kalau individu tuh mending tanya-tanya dulu ke pihak Shopee gimana hambatannya itu apa, terus kalau capek badannya nggak fit mending istirahat aja di rumah, soalnya masalahnya ini di jalan Mas. Iya. Ya kalau ada apa-apa mending nggak usah berangkat gitu, apalagi fokus ke nyehatin badan. ya betul, apalagi Surabaya, daerah Surabaya, Darjo, kalau malam-malam nggak usah terlalu dipaksa lah, mending di rumah saja pulang gitu. Istirahat, langsung istirahat ya. Terus saran saya untuk aplikasi driver Shopee itu lebih ke gimana ya, tarifnya agak dinaikin Mas. Kita itu mitra, tarifnya agak dinaikin, kasihan teman-teman driver yang lain. Terus kalau ada penipuan segera ditindaklanjuti, soalnya kalau nggak ditindaklanjuti semakin marak penipuan gitu. Terima kasih, cuma itu pesan saya. Oke Mas, untuk episode kali ini kita sudahi dulu dan terima kasih untuk Mas Adit yang telah memberi kita pengalaman. Iya. Dengan bercerita kayak gini kan saling sharing gitu. Ya, saling tahu. Kasihan yang kalau saya nggak tahu-tahu itu kasihan. Gitu. Nih teman-teman, jangan lupa ya untuk berterima kasih nih sama Mas Adit nih. Walaupun diterjang badai, panas, hujan. Tetap semangat Mas. Ya, iya harus. Soalnya kita itu gimana ya? Pejuang rupiah. Iya. Gitu Mas. Terus untuk pesan-pesan untuk anak muda, jangan malas-malas bekerja. Kita tuh masih muda, halungan 6 rek. Sudah Mas. Ya, baik sekian dari kami berdua. Saya sebagai tuan rumah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.